Penjelasan atau keterangan tentang jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya. Kita sudah bahas bahwasanya jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya harus lebih kita hormati daripada jaminan manusia. Perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya harus lebih kita muliakan daripada perjanjian manusia. Makanya dalam hadis yang sudah kita bahas, Nabi melarang para sahabatnya memberikan kepada musuh jaminan atas nama Allah dan Rasulnya. Ini jaminan Allah dan Rasulnya, silahkan begini, tak boleh. Karena khawatirnya jaminan tersebut dilanggar oleh kaum muslimin. Sehingga akhirnya apa konsekuensinya, kata Nabi, kalau engkau melanggar jaminanmu dan jaminan pasukanmu itu lebih ringan daripada melanggar jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya. Ini alasannya ya. Dan pada akhir hadis juga ketika di sini Rasulullah kalau memberikan pesan kepada pemimpin pasukan, beliau ketika menyebutkan kalau misalkan musuh menginginkan atau ingin agar engkau menempatkan mereka pada hukum Allah, pada keputusan Allah, maka jangan tempatkan mereka pada hukum Allah. Jadi kalau mereka minta, ya putuskan perkara kami dengan hukum Allah, maka jangan. Tapi putuskan dengan hukummu atau hukum sahabatmu. Ya. Alasannya apa? Karena engkau tidak tahu, bisa jadi hukumanmu itu, keputusanmu itu tidak sesuai dengan hukum Allah. Nah ini ya. Jadi misalkan kalau misalkan musuh misalkan berkata kepada komandan pasukan kaum muslimin, ya tempatkan kami atau berikan kepada kami keputusan Allah, hukum Allah. Lalu akhirnya si komandan, ya keputusan Allah terhadap kalian adalah begini. Kenyataannya itu bukan keputusan Allah. Berarti namanya apa? Lancang atas nama Allah. Tidak boleh ya. Ini kalau dalam kondisi kalau tidak diketahui hukum Allah yang mana. Adapun kalau sudah tahu hukum Allah begini, ya kita putuskan dengan hukum Allah. Jelas Bapak ya. Kalau misalnya dalam suatu perkara nih, komandan pasukan nih diminta oleh musuh untuk memberikan keputusan tentang mereka dengan hukum Allah, dan ternyata komandan pasukannya alim, faqih, orang ngerti agama, dia sudah baca ayat Al-Quran, hadis, bahwasanya keputusan Allah terhadap musuh yang begini adalah begini, maka apa yang dia lakukan? Pakai keputusan Allah atau keputusan pribadi? Keputusan Allah, karena dia tahu. Adapun kalau dia tidak tahu, musuh minta mereka perkara mereka diputuskan hukum Allah, tapi si komandan tidak tahu hukum Allah tentang mereka apa ya, apakah ditawar atau dihabisi atau nggak tahu. Nah tiba-tiba memutuskan hukum Allah adalah yang kami terima, kalian hukum Allah terhadap kalian adalah begini, padahal dia tidak tahu. Nah ini nggak boleh ya, karena sama saja lancang berbicara atas nama Allah, dan itu dosa besar ya. Jadi jelas insya Allah ya, kalau misalkan hukum Allah terhadap musuh sudah diketahui dengan jelas, maka kita putuskan dengan hukum Allah. Tapi kalau hukum Allah terhadap musuh tidak diketahui oleh komandan pasukan, maka jangan menerima usulan mereka agar mereka diputuskan dengan hukum Allah, karena bisa jadi keputusan yang dikeluarkan oleh komandan pasukan ternyata bertentangan dengan hukum Allah, dan itu dosa besar ya. Nah ini insya Allah jelas maknanya. Sengaja saya ulang biar kita ingat dan tidak ada yang salah paham dalam hal tersebut. Nah sekarang kita masuk bab berikutnya, bab baru yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata Syekh sini rahimahullah, babun ma jaa fil iqsami 'ala Allah. Bab keterangan tentang bersumpah mendahului Allah, bersumpah atas nama Allah bahwasanya begini dan begini, memastikan suatu perkara. Nah, bersumpah mendahului Allah, ya misalkan seperti ini, demi Allah akan terjadi begini, Allah akan mengirimkan ini, menurunkan hujan jam segini, demi Allah, Allah akan mengirim misalkan tsunami ke daerah ini jam segini. Tahu dari mana? Gak boleh seorang bersumpah membawa nama Allah untuk menyebutkan perkara yang pasti menurutnya akan terjadi. Artinya gini,
Tidak boleh seorang memastikan suatu perkara dengan membawa nama Allah. Nah, itu. Karena itu sama saja mendahului Allah atau lancang terhadap Allah. Nah, ini maksudnya ya. Nah, ini kasusnya kalau perkara tersebut tidak ada keterangannya dari Al-Quran atau hadis, maka nggak boleh. Misalnya gini, ya seperti saya berikan contoh, demi Allah besok akan ada tsunami menerjang ini, boleh nggak seperti itu? Karena nggak ada ayat Al-Quran menyebutkan besok tanggal berapa? Tanggal 27 Januari 2025 akan ada tsunami. Nggak ada. Hadis pun tidak ada. Maka bagaimana bisa seorang memastikan sesuatu dengan menyebut nama Allah? Ini lancang namanya, ya Bapak ya. Nah, ini contohnya. Yang seperti ini tidak boleh bersumpah mendahului Allah. Nah, tapi ada bersumpah dengan menyebut nama Allah yang diperbolehkan, yaitu kalau kabar atau kejadian tersebut memang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Kita menyatakan demi Allah orang kafir pasti masuk neraka. Boleh nggak? Boleh lah. Karena Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang kafir masuk neraka kan? Atau demi Allah orang yang mengesahkan Allah akan masuk surga. Boleh nggak? Boleh. Ya, ini namanya bukan mendahului Allah, karena Allah sendiri yang mengabarkan demikian. Yang nggak boleh itu kalau seorang memastikan suatu perkara yang tidak ada keterangannya dalam Al-Quran hadis, lalu dia memastikan demi Allah akan terjadi begini, terjadi begini, jangan. Ya. Itu sama saja lancang atas Allah. Nah, ini maksudnya. Dan pertanyaannya, apa hubungan bab ini dengan masalah tauhid? Bersumpah mendahului Allah dengan masalah tauhid. Apa kira-kira hubungannya? Ada nggak hubungannya? Atau tidak ada? Ada, ya. Karena apa? Orang yang bersumpah mendahului Allah atau lancang atas Allah ini merupakan orang yang tidak mempraktekkan tauhid dengan sempurna. Ketika seorang lancang berbicara atas nama Allah, ini menunjukkan pengagungannya terhadap Allah rendah. Kalau pengagungan seorang terhadap Allah rendah, berarti tauhidnya lemah. Makanya orang yang tauhidnya sempurna tidak bermudah-mudahan mengumbar nama Allah, ya, lancang berbicara atas nama Allah, nggak boleh. Ya, itu tidak mungkin. Yang bermudah-mudahan demikian itu hanya orang yang tauhidnya lemah atau bisa jadi hilang tauhidnya. Nah, ini hubungannya, Bapak ya. Maka dengan belajar tauhid kita jadi lebih berhati-hati dalam bertutur dan berkata. Tidak sembarangan mengumbar ucapan, mengumbar pernyataan. Nah, ini ya, ini hubungan bab ini dengan tauhid. Kita baca saja hadis atau dalil yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, an Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan faqala Allahu azza wa jalla man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalah rawahu Muslim. Wa fi hadits Abi Hurairah annal qaila rajulun 'abid qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Dari Jundub bin Abdillah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah pun berfirman, siapa yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuninya dan menghapuskan amalmu. Hadits riwayat Muslim. Dalam hadits Abu Hurairah, ya, ini hadits Abu Hurairah dalam riwayat Abu Daud, bahwasanya yang berkata tadi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Yang berkata ini adalah seorang abid, ahli ibadah. Abu Hurairah berkata, mengomentari kisah tadi,
takallama bi kalimatin awtaqat dunya wa akhiratah. Orang tadi, si ahli ibadah tadi, sudah mengucapkan perkataan yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Dia sudah mengucapkan perkataan yang menghancurkan, melenyapkan dunianya dan akhiratnya. Nah ini dua hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita bahas hadisnya dari Jundub bin Abdillah. Di sini sahabat Nabi Jundub bin Abdillah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda. Nah, kalau sahabat Nabi menyatakan Rasulullah SAW bersabda, apakah pasti mendengar dari Rasulullah? Belum tentu. Nah, tapi kalau dia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini pasti dengar. Karena para sahabat nggak mungkin dusta. Dibilang nggak dengar langsung lalu berkata aku mendengar, nggak mungkin. Ya. Nah, tapi kalau para sahabat nyatakan Rasulullah SAW bersabda demikian, bisa jadi dia dengar langsung ucapan Rasul, atau bisa jadi lewat perantara sahabat Nabi yang lain. Kalaupun dia mendengar hadis ini dari sahabat Nabi yang lain, riwayatnya diterima tidak? Terima, ya. Karena para sahabat Nabi adil, sepakat para ulama. La yadurru syak fi aini sahabat, kata Imam An-Nawawi, tidak berbahaya, tidak dikenal jati diri seorang sahabat. Jadi kalau misalkan ada sahabat, misalkan Jundub bin Abdillah, mendengarnya dari seorang muslim di zaman Nabi, dan orang muslimin dengar langsung dari Nabi, dan seorang muslimin tidak ketahui namanya siapa dari suku apa, tapi hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, berarti namanya apa? Sahabat Nabi, maka riwayatnya bisa terima nggak? Bisa, walaupun nggak diketahui namanya. Nah ini menurut kesepakatan para ulama. Nah kita lanjut. Rasulullah SAW bersabda, seseorang berkata, seorang pria berkata. Jadi Rasulullah ini menyebutkan tentang kisah umat terdahulu. Seorang pria berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Fulan ini artinya istilah untuk orang tertentu. Seseorang, ya, tidak akan mengampuni seseorang. Kalau dalam bahasa Indonesia si anu istilahnya gitu. Allah tidak akan mengampuni si anu gitu. Tapi fulan sendiri sudah jadi bahasa Indonesia bapaknya. Kalau saya lihat di kamus Polan, ya. Betul Sandra. Fulan itu Polanah gitu. Karena F dalam bahasa Arab, fa biasanya ke Indonesia jadi P, berubah jadi P. Nah kita lanjut. Jadi orang ini berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah pun berfirman, siapa yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuninya dan menghapuskan amalmu. Amal siapa? Orang tadi, ya. Hadis ini disebutkan oleh lain, ini berbicara tentang seorang abid, sebagai disebutkan Abu Hurairah tadi, dengan seorang pelaku maksiat. Ini kisahnya tentang dua orang sahabat, yang satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Yang satu rajin ibadah, yang satu rajin maksiat. Yang satu di timur, satu di barat. Beda sekali, 180 derajat. Nah, orang yang ahli ibadah ini menyaksikan temannya melakukan maksiat. Ditegur, aksir, berhenti kamu, jangan maksiat. Tapi dicuekin, lanjut aja maksiat. Kemudian lari, tegur lagi, aksir, udah berhenti kamu, jangan maksiat terus, masih lanjut. Sampai akhirnya suatu hari si ahli ibadah menyaksikan si temannya ini, si ahli maksiat, sudah melakukan dosa yang dipandang sangat berat. Dia melakukan dosa yang dipandang sangat besar. Ditegur lagi, aksir, berhentilah kamu dari maksiat, jangan lakukan maksiat. Namun apa jawaban si ahli maksiat ini? Allah Ta'ala raqiban, apa kamu diutus sebagai pengawas diriku? Khalini wa rabbi. Jadi kata dia, ini urusanku dengan Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk menjadi pengawas diriku? Jelas maksudnya. Jadi udah, ini urusanku, artinya dosaku ini nanti aku akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhanku. Apa kamu memang diutus oleh Allah untuk menjadi pengawasku, ngikuti aku kemana saja, kalau melakukan maksiat ditegur, begini-begini? Jelas ya?
Ini sebenarnya ahli ibadah ini benar tidak? Benar dia sebenarnya. Karena mengingkari kemungkaran wajib. Kita sampai ya. Nah, maka ketika si ahli maksiat menyatakan demikian, dia membawakan alasannya. Ketika tegur dia nggak suka, dia mengatakan ini urusanku dengan Tuhanku. Artinya siapa tahu nanti aku taubat dari dosaku ini. Artinya nggak usah kamu terus istilahnya terus mengganggu diriku, istilahnya gitu loh. Apa kamu ini memang diutus oleh Allah untuk mengawasi diriku kemana-mana pergi lalu menegurku? Nah, ketika dapat jawaban seperti ini, si ahli ibadah ternyata emosi. Ya, sebenarnya ini ujian, Bapak ya. Kita negur pelaku maksiat, kadang kata-kata yang keluar dari pelaku maksiat menyakitkan hati kita. Nah, kalau kita ketika itu marahnya karena larangan Allah diinjak, itu masih benar. Tapi kalau marahnya karena istilahnya harga diri kita kayak diremehkan, nah ini hati-hati. Nah, si ahli ibadah ini setelah dapat jawaban dari temannya yang pelaku maksiat ini, biarkan aku dengan Tuhanku, ini urusanku dengan Tuhanku. Apakah kamu diutus kepadaku untuk menjadi pengawasku? Maka marahlah si ahli ibadah ini lalu mengucapkan perkataan yang besar. Dia berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan memasukkanmu ke surga selama-lamanya. Lihat tuh, perbuatan si ahli maksiat besar tidak dosanya, tapi yang diucapkan oleh si ahli ibadah lebih besar lagi dosanya, karena dia sudah memastikan orang ini tidak akan diampuni oleh Allah, terus tidak akan masuk surga. Itu perkara besar. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan tidak akan memasukkanmu ke surga selama-lamanya. Lihat perkataan besar. Akhirnya Allah pun mengutus malaikat lalu mencabut nyawa keduanya. Lalu roh keduanya menghadap Allah. Lalu setelah itu Allah pun menyuruh si pelaku maksiat, udhul jannata bi rahmati, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku, karena kasih sayangku. Lalu Allah bertanya kepada si ahli ibadah, apakah kau sanggup menghalangi rahmatku sampai kepada hambaku? Kira-kira bisa nggak? Ada orang yang menghalangi rahmat Allah supaya nyampai ke, nggak bisa kan? Apakah kamu sanggup menghalangi rahmatku agar tidak sampai kepada hambaku? Tentu tidak ya Allah. Akhirnya Allah pun berkata kepada malaikat, bawa dia lalu campakkan ke neraka. Lihat ini. Ini pelajaran berharga bagi kita semua. Jaga lisan. Ya, jangan sembarangan mengumbar, oh ini neraka, oh ini pasti nggak akan diampuni oleh Allah. Ya, kita tidak ditugaskan oleh Allah untuk jadi juru neraka, juru surga di neraka. Bukan apa? Kita nasihat saja. Adapun surga neraka urusan Allah. Kita nggak bisa memastikan seorang masuk surga dan masuk neraka. Karena kalau kita sudah memastikan fulan surga, fulan neraka, padahal Allah tidak menyatakan demikian, berarti kita sudah seakan-akan setara dengan Allah. Nah, ini lancang ini nggak boleh seperti ini, Bapak ya. Jelas insya Allah haditsnya. Jadi dia gara-gara mengucapkan demikian, akhirnya Allah yang ahli ibadah ini setelah mengucapkan perkataan tadi, Allah campakkan ke dalam neraka. Si pelaku maksiatnya malah dimasukkan ke surga. Nah, ini. Lalu berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam hadits Abu Hurairah disebutkan bahwasanya yang mengucapkan perkataan tadi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan, ini adalah ahli ibadah. Abu Hurairah setelah menyebutkan kisah tadi berkata, takallama bi kalimatin aw baqat dunya wa akhirata. Ia, si ahli ibadah tadi, sudah mengucapkan kalimat atau perkataan yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Ya, gara-gara ucapan yang mungkin ringkas, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Tidak terlalu panjang kan? Tapi dengan sebab perkataan ini hancur dunia dan akhiratnya. Dunianya nggak dapat, akhiratnya hilang. Nah, hati-hati Bapak. Ini menunjukkan pentingnya menjaga lisan, ya, tidak boleh sembarangan mengumbar surga dan neraka, kecuali
Kalau orang tertentu sudah dipastikan oleh Allah bahwa dia penghuni neraka, boleh. Kalau saya misalnya ngomong, demi Allah, Abu Lahab pasti di neraka, boleh nggak? Boleh lah, Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Atau demi Allah, Fir'aun pasti di neraka, boleh? Boleh. Karena Allah sendiri mengatakan demikian. Atau seperti Abu Jahal, demi Allah Abu Jahal pasti di neraka, boleh tidak? Boleh, karena sudah dipastikan oleh siapa? Nabi, ya, dalam hadis ini Abu Jahal. Dan masih ada lagi beberapa tokoh yang sudah dipastikan masuk neraka ketika mereka masih hidup. Nah, kalau kita memastikan orang masuk neraka berdasarkan ayat Al-Quran hadis, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ayat hadis, kita langsung ini fulan neraka, ini surga, nggak boleh. Nah inilah yang membedakan kita dengan kaum Khawarij. Karena kaum Khawarij kalau menyaksikan orang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, dia melakukan dosa besar nih, berzina, berjudi, membunuh orang, durhaka kepada orang tua, lalu mati dalam keadaan tidak bertobat, maka kata Khawarij neraka kekal selama-lamanya. Nah, ini orang Khawarij. Adapun ahlu sunnah nggak seperti itu. Selama dosanya bukan syirik, maka ada dua kemungkinan di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni sehingga dia bisa masuk surga, bayangkan. Padahal melakukan dosa besar kan? Atau bisa jadi tidak diampuni, dia masuk neraka, tapi tidak selama-lamanya. Dia dicuci dulu di neraka selama beberapa waktu tertentu, lalu dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Nah ini Bapak ya, artinya inilah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Ahlu sunnah sangat berhati-hati dengan lisan, tidak bermudah-mudahan mengumbar surga dan neraka. Istilahnya bukan juru kunci surga. Cuman herannya banyak orang menuduh ahlu sunnah, oh ini pemegang kunci surga. Kenapa? Karena anggap ini kaum muslimin, ini pelaku bid'ah, pelaku maksiat neraka, yang masuk surga mereka aja. Kata siapa? Kita nggak boleh memastikan, bahkan kita pun nggak bisa memastikan diri kita masuk surga. Siapa yang menjamin diri kita masuk surga? Kalau Nabi ya, Khulafaur Rasyidin, 10 sahabat yang menjamin masuk surga ya, para sahabat Nabi ya. Ibnu Hazm berkata bahwa para sahabat Nabi masuk surga ya. Tapi kalau setelahnya, sesoleh apapun nggak bisa kita pastikan masuk surga, apalagi kita yang nggak ada apa-apanya. Ya contohnya gini, siapa tabi'in yang paling baik? Ulama beda pendapat, kan ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni, ada yang Al-Hasan Al-Basri, ada yang Sa'id bin Al-Musayyib. Ini para ulama beda pendapat. Anggap kita pakai pendapat Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in yang terkenal abid artinya ahli ibadah, alim berilmu, terusnya zuhud. Ya, ini Hasan Al-Basri. Nah, pertanyaannya, bisakah kita memastikan Al-Hasan Al-Basri masuk surga? Gak bisa. Padahal kita tahu kesolehannya kan? Cuma kita berharap dia masuk surga. Karena kesolehannya menurut yang nampak pada diri kita kan? Karena keilmuannya, zuhudnya. Tapi kalau memastikan gak bisa. Kalau sahabat Nabi ya, berdasarkan hadis, ayat ya, mereka masuk surga. Tapi tabi'in enggak. Walaupun kita tahu mereka generasi terbaik setelah sahabat Nabi, jelas ya. Tapi kalau memastikan satu persatu orangnya nggak bisa. Nah, Hasan Al-Basri saja nggak bisa kita pastikan masuk surga. Apalagi kita yang kebaikannya dibandingkan Hasan Al-Basri segini kan. Nggak bisa kita katakan, oh saya masuk surga. Yang taklim di surau Baitul Quran pasti masuk surga. Nggak ada. Kalau ada orang yang ngomong gitu, harus disuruh tobat. Nggak boleh Bapak ya, kita pastikan orang tertentu masuk surga, orang tertentu masuk neraka, nggak boleh. Yang boleh cuma kalau misalkan kita nyaksikan ada orang soleh, akidahnya lurus, lalu meninggal dalam keadaan baik, kita nggak tampak pada dirinya penyimpangan, kita katakan mudah-mudahan dia masuk surga itu. Adapun fulan pasti masuk surga, nggak boleh. Begitu juga kalau kita nyaksikan orang melakukan maksiat dengan berbagai bentuknya, seakan-akan hidupnya dari sejak balik sampai meninggal maksiat terus, lalu meninggal, bolehkah kita pastikan dia masuk neraka?
Nggak boleh. Tapi boleh kita katakan saya khawatir dia masuk neraka. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau memastikan tidak boleh. Nah, inilah termasuk prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh memastikan orang tertentu masuk surga dan neraka kecuali berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada, nggak boleh kita pastikan. Jelas Bapak ya? Maka contohnya ini banyak keliru Bapak. Ketika kita menjelaskan ini amalan ini, contohnya yang banyak syubhat tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Amalan ini bid'ah. Kita katakan ini amalan ini bid'ah. Tiba-tiba ini bermudah-mudahan memasukkan ke neraka, mengkafirkan umat Islam masuk ke neraka. Kelihatannya apa maksudnya? Kalau amalan ini bid'ah, setiap bid'ah pasti sesat, setiap sesat pasti di neraka. Berarti kamu sudah memastikan saya neraka. Kita katakan beda, nggak seperti itu. Ketika kita katakan amalan ini bid'ah, ya memang bid'ah itu sesat, ya kan? Sesat bisa mengantar kepada neraka. Ini ancaman, bukan berarti memastikan pelakunya masuk neraka. Jelas ya? Ya sama seperti ini nih. Kita dalam hadis sebutkan la yadkhul jannati qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maknanya jelas kan? Kalau tidak masuk surga artinya masuk neraka. Ya tidak. Nah, tapi kalau ada orang nih yang kita saksikan memutus silaturahim sampai akhir hayatnya nggak bertobat, apakah bisa kita katakan oh ini pasti masuk neraka? Bisa? Nggak bisa. Ya ini. Jadi kita cuma menyebutkan ini ancamannya begini. Ada pun memastikan nggak? Orang yang memutus silaturahim ancamannya neraka. Terjelaskan apa adanya. Tapi kalau memastikan ini masuk neraka nggak boleh. Jelas ya? Nah ini penting nih. Karena ada sebagian orang itu ketika kita bahas suatu amalan ini nggak ada contohnya dari Rasul. Bid'ah dianggap sudah mengkafirkan banyak umat Islam katanya. Kenapa? Kalau kamu katakan bid'ah, setiap bid'ah pasti sesat. Setiap sesat akan mengantarkan ke neraka. Berarti kamu menyatakan kami semua masuk neraka. Nggak ada yang pernah menyatakan demikian. Itu salah paham. Ya, ketika kita menyampaikan hadis-hadis ancam tentang bid'ah, ini sekedar ancaman saja, bukan memastikan. Karena memastikan fulan masuk surga neraka ini hanya hak Allah. Nggak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Jangankan kita, Abu Bakar bisa nggak memastikan seorang masuk surga neraka? Abu Bakar, orang yang sudah jamin masuk surga nih, bisa nggak memastikan fulan surga, fulan neraka? Bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi kita. Ya. Maka Bapak, kita tidak boleh memastikan seorang masuk surga atau neraka kecuali berdasarkan wahyu. Adapun kita menjelaskan amalan ini bisa mengantarkan ke surga, ini bukan berarti memastikan pelakunya masuk surga. Sebagaimana kita katakan amalan ini bisa mengantarkan ke neraka, bukan berarti memastikan pelakunya ke neraka. Jelas ya? Karena surga neraka keputusan Allah. Bisa jadi nih ada orang yang melakukan amalan baik secara lahir, dia melakukan berbagai amal soleh, dari sholat lima waktu berjamaah nggak pernah terlambat, dia juga puasa Ramadan nggak pernah libur, dia juga haji setiap tahun, meninggal dalam keadaan baik kan secara lahir kan. Tapi kita kan nggak tahu perkara yang tersembunyi. Kalau kita katakan fulan masuk surga, kita nggak tahu perkara tersebut. Bisa jadi orang ini ketika melakukan amalan niatnya kiri kanan, ya nggak? Kalau orang niatnya kiri kanan bukan karena Allah, diterima nggak amalnya? Enggak, ancamannya neraka kan? Nah makanya kita nggak bisa pastikan orang ini pasti masuk surga, nggak bisa. Sehebat apapun amalannya. Jelas apa ya? Begitu juga amalan keburukan. Ya contohnya tadi, orang melakukan berbagai maksiat. Semua maksiat dia lakukan sepanjang hidupnya. Mati. Nah, kita juga tidak bisa memastikan dia masuk neraka. Pertama, karena bisa jadi Allah mengampuninya. Jelas apa ya? Atau bisa jadi dia bertobat tapi tidak disaksikan oleh orang. Mungkin nggak? Karena Bapak, akhir hayat seorang dari kita ketahui. Bisa jadi ada seorang sepanjang hidupnya melakukan maksiat. Kita lihat, orang ini entar lagi mati, ada, hanya masuk neraka. Ternyata ketika orang tak ada, dia bertobat, ya Allah, alhamdulillah saya sudah merasa dosa saya sangat besar, sangat berat. Ya Allah, saya mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Ternyata meninggal setelah dia berdoa seperti itu.
dalam keadaan keluarganya nggak ada yang lihat. Nah, bagaimana nih? Bisa dipastikan langsung neraka? Nggak bisa, Bapak ya. Makanya tidak boleh kita memastikan orang tertentu masuk surga dan neraka kecuali berdasarkan wahyu. Adapun menjelaskan amalan ini bisa mengantarkan ke surga, ini bukan berarti memastikan pelakunya ke surga. Sebagaimana menyatakan amalan ini salah, bid'ah misalkan, bukan berarti memastikan pelakunya ke neraka. Ya, intinya Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudahan memastikan orang masuk surga atau neraka. Itu ya. Mudah-mudahan jelas. Dengan ini syubhatnya terbantahkan. Ya, karena kenapa? Mereka itu tidak mau duduk di sini, tidak mau bertanya, cuma dengar dari satu, oh ini mudah mengkafirkan, atau mudah masukkan orang ke neraka. Kata siapa? Mereka itu memegang kunci surga katanya sebagian orang. Siapa? Saya aja nggak bisa memastikan diri saya masuk surga, apalagi. Nah ini Bapak ya. Nah ini pentingnya segala satu tabayun, cek dan recheck. Benar nggak orang-orang salafi itu mengklaim megang pintu surga, bermudah-mudahan masukkan ke neraka? Nah ini harus tabayun, cek dan recheck. Ya, jangan dengar cuma sebelah pihak, nggak istilahnya dikonfirmasikan. Nah itu tentang tadi ya judul babnya, hadisnya dalam bab keterangan bersumpah mendahului Allah. Hadisnya jelaskan, kita masuk saja masalah-masalah yang ada dalam bab tersebut. Al-ula, permasalahan pertama, at-tahdzir minat ta'alli 'ala Allah. Peringatan agar tidak bersumpah mendahului Allah. Nah, dalam hadis dalam bab ini terdapat kandungan agar berhati-hati, waspada, jangan sampai bersumpah mendahului Allah. Bersumpah mendahului Allah ya seperti dalam hadis tadi. Demi Allah, Allah tidak akan masukkan dia ke surga. Ini namanya apa? Mendahului Allah, lancang terhadap Allah. Seakan-akan dia tahu perkara gaib, bisa masukkan fulan surga, fulan neraka. Tidak boleh ya. Kecuali sekali lagi kalau ada wahyu Al-Quran hadis yang menyebutkan demikian, maka nggak masalah. Tanpa ragu kita katakan fulan Abu Lahab masuk neraka, Fir'aun masuk neraka, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga. Boleh tidak? Boleh, ada wahyu ya. Nah ini ya, yang pertama ya, peringatan agar tidak bersumpah atau lancang terhadap Allah. Ini dalam segala hal, baik dalam masalah vonis surga neraka maupun dalam masalah hukum. Ya, termasuk masalah hukum Bapak-bapak, kalau kita tidak tahu tentang suatu permasalahan agama, kita ditanya, ya, apa hukum ini? Misalnya, apa hukum makan kelelawar? Kita tidak tahu. Jawab saja, tidak tahu. Jangan katakan, oh menurut hukum Islam hukumnya begini, padahal kita tidak tahu. Nah itu sama saja lancang terhadap Allah, dan itu dosa besar Bapak ya. Lalu faedah berikutnya masalah berikutnya, atsaniyah, masalah kedua, qaumun nari aqraba ila ahadina min syiraqi na'lihi. Permasalahan kedua, neraka itu lebih dekat kepada salah seorang dari kita daripada tali sendalnya. Neraka lebih dekat kepada salah seorang dari kita daripada tali sendalnya. Ini berdasarkan hadis tadi. Ketika seorang menyatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dalam ayat disebutkan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan memasukkanmu ke surga. Setelah mengucapkan itu, dicabut nyawanya, menghadap Allah, lalu Allah campakkan dia ke neraka. Berarti cepat kan, dekat kan? Artinya neraka itu dekat sekali dengan seorang, lebih dekat daripada tali sendalnya. Artinya yang menghalangi seorang untuk masuk neraka cuma kematian. Kalau udah kematian udah, nah itu apa? Begitu juga surga, ya sebagaimana dalam hadis ya. Maka di sini satu permasalahan ketiga, anna jannata mithlu dzalik. Surga juga seperti itu. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kita daripada tali sendal kita. Ya, contohnya tadi orang yang dikatakan tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Setelah dicabut nyawanya menghadap Allah, justru Allah nyuruh dia masuk surga. Padahal pelaku maksiat, lihat. Nah ini apa ya?
Ar-rabi'atu, lalu permasalahan keempat, fihi syahidun liqauli inna rajula yatakallamu bil kalimah ila akhirih. Ya. Dalam bab ini terdapat penguat terhadap sabda Nabi, sesungguhnya seseorang mengucapkan suatu kalimat. Ada kelanjutannya, min sakhatillah la yulqilha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang mengucapkan suatu kalimat yang Allah murkai. Ada seorang yang mengucapkan suatu kalimat yang Allah murkai tanpa ia sadari akibatnya, lalu dengan sebab kalimat tersebut ia dicampakkan ke dalam jahanam. Nah, bab ini jadi penguat hadis tadi. Hadis yang menyatakan ada seorang yang mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai oleh Allah, artinya perkataan haram, ya. Ada seorang yang mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia sadari akibatnya, artinya dia menganggap biasa, perkataan ya mungkin seperti candaan, omongan sehari-hari begitu kepada temannya. Dia menganggap itu perkataan biasa, padahal itu dimurkai oleh Allah. Akibatnya apa? Dia pun dicampakkan ke dalam jahanam. Nah, hadis dalam bab ini menguatkan hadis tadi. Ya, sahabat ya. Karena dalam hadis tadi, dalam hadis yang dalam bab ini kan sebutkan orang tadi berkata demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan. Dia mengucapkan demikian, kira-kira sadar tidak akibatnya? Tidak sadar. Sehingga apa? Dengan sebab ucapan tadi, dia pun dicampakkan dalam jahanam. Makanya di sini kata Abu Hurairah dalam hadis yang di bawahnya sebutkan, dia sudah mengucapkan suatu kalimat, suatu perkataan yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Lihat, gara-gara ucapan itu demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan, hancurlah dunianya dan agamanya, akhiratnya, pahalanya hilang. Maka dalam hadis tadi disebutkan Allah mengampuni fulan dan menghapuskan amalanmu. Timbul pertanyaan, kok bisa dihapuskan amalannya? Bisa. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena ketika dia menyatakan demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan. Pertama, ini lancang terhadap Allah. Terus kedua, ada sisi ujub. Saya ini ahli ibadah, dia ahli maksiat, Allah tidak akan mengampuni dia. Ada kesombongan, ujub, bangga diri. Nah, ini yang bahaya, Bapak ya. Orang kalau udah penyakit ujub, bahaya. Maka kita nggak boleh ujub dengan siapapun, dengan pelaku maksiat sekalipun. Jangan kita menempatkan pelaku maksiat seakan-akan di kaki kita di atas derajat. Enggak. Bisa jadi pelaku maksiat ini dia maksiat, tapi dalam hatinya adalah apa? Penyesalan, hancur di hadapan Allah. Ini tidak kita ketahui kan? Sedangkan kita merasa diri kita hebat, sehingga apa? Ujub. Dan ujub ini menyeret kepada sombong. Dengan penyakit ini tidak akan masuk surga. Karena dalam hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar semut. Semut apa ya? Di dalam hati kita ada kesombongan sebesar semut, tidak masuk surga. Kalau kesombongan segini bagaimana? Kalau segini? Segini. Nah, ini hati-hati ya. Maka hati-hati dari ujub dan sombong ya. Maka penting menjaga lisan. Nah, ini yang kelima. Al-khamisatu, permasalahan kelima. Anna rajula qad yughfaru lahu bisababin huwa min akrahil umuri ilaih. Nah, ini bagus juga nih. Permasalahan kelima, seseorang bisa jadi diampuni karena sebab yang termasuk perkara yang tidak ia sukai. Bisa jadi seseorang mendapatkan ampunan Allah karena suatu sebab yang tidak ia sukai. Contohnya si ahli maksiat, dia kan diampuni oleh Allah kan? Ya tidak? Sebabnya apa? Kira-kira sebabnya apa? Enggak, dia diampuni Allah karena apa? Ada sebabnya kan? Dan sebabnya termasuk perkara yang tidak dia sukai. Apa itu? Divonis neraka, ya kan? Apa ada bapak yang suka sini? Kamu nggak akan masuk, kamu masuk neraka? Suka kita?
Nggak suka kan? Kamu nggak akan masuk surga. Senang kalau ada orang ngomong gitu ke kita. Nggak suka kan? Nah, orang pelaku maksiat ini masuk surga gara-gara apa? Mendapatkan perkara yang tidak ia sukai, yaitu celaan. Vonis dia masuk neraka. Ini kan tidak kita sukai kan? Kita semua nggak. Saya yakin nggak ada satu pun di antara kita yang suka dipastikan orang kamu pasti masuk neraka. Bisa jadi kita tumbuh emosi, kan kayak gitu. Nah, tapi dengan sebab itu malah si ahli maksiat tadi masuk surga. Maka Bapak, sikap kita kalau ada orang yang menjatuhkan kita, memfitnah kita, menzalimi kita, ya, lebih baik maafkan. Karena apa? Dengan memaafkan kita dapat pahala dosa kita Allah ampuni, ya kan? Ya tidak. Nah, bisa jadi dengan sebab celaan orang Allah angkat derajat kita. Makin banyak yang mencela, angkat derajat kita. Karena orang yang mencela ini sedang transfer pahala kita. Makin banyak orang memfitnah kita, makin banyak transfer pahala kepada kita. Makanya Bapak jangan heran kalau Nabi kita banyak yang mencela Nabi kita. Banyak, dari sejak beliau diutus di Mekah, Madinah sampai sekarang banyak yang mencaci maki Nabi kita. Bahkan dibikin karikatur, dibikin pokoknya gambar-gambar yang melecehkan. Nah, pertanyaannya, kira-kira berpengaruh tidak dengan kedudukan Nabi kita? Nah, justru beliau tetap mulia. Bahkan orang yang mencelain transfer pahala kepada beliau. Kebaikan-kebaikan mereka ditransfer kepada beliau. Nah, begitu pula kita. Jadi kalau ada orang yang mencela kita, memfitnah kita, menggunjing kita, sabar. Maafkan aja, dia sedang mengirim transfer pahala kepada kita. Makin banyak yang mencela, menjatuhkan kita, makin banyak yang memberikan pahala kepada kita. Artinya apa? Bisa jadi kita dapat pahala karena sesuatu yang tidak kita sukai. Bisa jadi kita dapat pengampunan dosa karena sesuatu yang tidak kita sukai. Makanya Allah menyatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Nah, itu Bapak ya. Bisa jadi kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai. Yang fitrah manusia kan nggak suka suatu celaan, hinaan, padahal itu baik bagi kita. Ya contohnya penyakit. Apa ada orang suka penyakit? Nggak ada. Orang kena penyakit kan sakit kan. Ini terasa tidak kita sukai, padahal di balik itu ada kebaikan. Jadi penghapus dosa, penambah pahala. Begitu juga celaan dan hujatan dan fitnahan dan semacamnya. Ya, dengan ini kita selesai dari hadis dari bab maja fil iqsami 'ala Allah, bab keterangan tentang sumpah mendahului Allah. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, babu la yustashfa'u billahi 'ala khalqihi. Bab tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Nah, dan ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.